Albert Einstein, seorang fisikawan, mengatakan bahwa memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia. Kali ini saya akan membawa teman-teman semua mengerti atau mengenal lebih dekat pajak dengan saya Latifah Hadiansyah Putri, berasal dari program studi D3 Manajemen Pajak BP22 dari Universitas Negeri Padang. Yang pertama, apa itu pajak? Pasti teman-teman semua masih bingung. Apa sih itu pajak yang sering orang-orang bilang? Pajak itu adalah iuran kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar dapat dipaksakan, tidak memberikan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara dan pembangunan nasional. Contohnya, bisa teman-teman lihat bahwa seperti infrastruktur, seperti pembangunan rumah sakit, seperti keamanan polisi, tentara, semuanya biayanya berasal dari pajak. Nah, teman-teman, pasti teman-teman juga bingung, kenapa sih masyarakat kita mau mengantri untuk membayar pajak? Contohnya tagihan listrik, tagihan listrik seperti juga kita tagihan PAM, PDAM. Itu tuh dikarenakan masyarakat telah merasakan langsung imbalan dari kita membayar pajak, seperti fasilitas yang kita rasakan, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, fasilitas kesehatan lengkap, semuanya berasal dari iuran pajak. Jadi kalau masyarakat kita tidak taat pajak, maka semua fasilitas itu tidak kita dapatkan dengan baik dan lancar. Nah, teman-teman, pasti teman-teman bingung nih bagian-bagian uh, kita membayar pajak atau jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada terbagi beberapa, teman-teman. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat dikelola oleh Dijen Pajak, seperti pajak penghasilan, itu PPH, pajak pertama nilai, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, juga bea materai, ada juga pajak bumi bangunan, dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya nih teman-teman, ada pajak provinsi. Terus apa nih? Apa aja nih yang termasuk pajak provinsi? Yang termasuk ya seperti PKB yang kita temui, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, itu masuk pajak provinsi ya teman-teman, yang pajak motor yang biasa kita bayar. Dan juga ada pajak air permukaan, ada pajak rokok, dan juga bisa dan juga terakhir ada pajak kabupaten atau kota. Ini yang paling banyak teman-teman, jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah. Bisa teman-teman lihat, yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel ini kan misalnya kita membangun hotel nih, terus kita itu bukan hasilnya ke kita semua, jadi kita tuh harus membayar pajak per tahunnya. Properti itu namanya kan pajak hotel. Ada juga pajak restoran. Um, jadi misalnya teman-teman makan di restoran nih, pasti biayanya dilebihkan. Misalnya kita makan cuma 25.000, tapi ditambah lagi sekitar 5.000 lagi. Karena biaya PPN restoran itu sekitar 10% atau 11% itu dipungut ya teman-teman. Karena pajak restoran ini nggak semua restoran kayak gitu, tapi restoran ini harus ada tanda kena pajak. Jadi kalau belum mengurus untuk kena pajak, jadi tidak bisa restoran itu memungut tanpa pemungut bebas gitu. Jadi dia tuh udah menjalani prosedur pajak. Ada juga pajak hiburan seperti kita pergi rekreasi ke tempat wisata, kan kita itu dipungut kan biaya biaya apanya tuh lebih mahal kita membayar kacanya, karena mereka juga membuka tempat wisata, mahal juga membayar pajak tempat itu. Ada juga pajak reklame, ada pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, ada pajak parkir. Pajak parkir itu yang bisa kita temui seperti di Transmart, kita pergi ke Transmart nih, terus kita pasti bayar parkir gitu kan. Itu tuh bisa disebut pajak ya teman-teman, karena pajak parkir itu orang-orang juga tempat wilayah yang mereka buka, karena mereka juga membayar pajak ke daerah teman-teman. Jadi kita nggak ada yang gratis ya, pajak air tanah ada, terus pajak sarang burung walet. Orang-orang yang membuka usaha burung walet juga membayar pajak teman-teman, nggak hanya dia membuka usaha sarang walet aja dengan bebas dan uangnya ke dia semua, enggak, tapi tetap membayar pajak, ada yang dikeluarkan pajaknya berapa persen. Ada PBB, pedesaan dan perkotaan, serta juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang PPh atau pajak penghasilan. PPh dibagi menjadi pasal 21 sampai pasal 26. Jadi PPh dia dia itu membagi beberapa kelompok, seperti PPh pasal 21 atau 26 yang membahas tentang pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Dan kedua ada
PPh pasal 4 ayat 2 tentang pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu dan bersifat final. Yang ketiga ada PPh pasal 22 yang membahas tentang pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan membeli barang. Yang keempat ada PPh pasal 23 yang membahas tentang pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah bunga, sewa, dividen, royalti, dan jasa-jasa lain objek PPh pasal 23 yang belum dipotong PPh pasal 21. Ada juga PPN dan PPNBM yang memungut tentang pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerang BKB dan JKP. Dan juga ada bea materai pembayaran materai untuk pemanfaatan dokumen tertentu. Nah, selanjutnya apa itu kewajiban wajib pajak? Ya, ini dia teman-teman. Yang pertama, mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang merupakan identitas dari wajib pajak sendiri. Yang kedua, ada mengisi dan menandatangani SPT surat pemberitahuan tahunan. Yang ketiga, ada membayar dan menyetor ke kas negara. Yang keempat, ada pembukuan atau pencatatan. Nah, di sini setelah kita memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak, pasti kita bertanya nih, apa fungsi utama NPWP? Fungsi utama NPWP bisa teman-teman dengarkan. Yang pertama yaitu ada sarana dalam administrasi perpajakan. Ya karena kita kan banyak nih administrasi dalam perpajakan. Jadi NPWP ini sebagai identitas kita sebagai wajib pajak. Jadi kita memudahkan dalam administrasi. Yang kedua ada tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga ada menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Baik teman-teman, kewajiban wajib pajak dikenal dengan 3M, yaitu menghitung, membayar, melapor. Jadi gini teman-teman, menghitung yang dibahas yaitu menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku. Ingat, PTKP dan tarif PPh. Yang kedua, ada membayar pajak. Membayar pajak melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir surat setoran atau SSP. Yang ketiga, ada melapor pajak ke KPP atau kantor pelayanan pajak dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan SPT, SPT masa atau SPT tahunan. Nih teman-teman, ada berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu wajib melaporkan SPT masa, SPT tahunan, pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya. Dan berikutnya ada berkaitan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu melakukan pembayaran atau penyetoran PPN atau PPNBM yang telah dipungut. Ya, dan kedua ada membuat faktur pajak. Yang ketiga ada mengisi SPT masa PPN dan melaporkan ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Pasti teman-teman bertanya nih, wajib melakukan pembukuan pencatatan apa enggak nih? Wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Dan di sini ada mekanisme pembayaran pajak. Pembayaran pajak bisa membayar sendiri pajak terutang sesuai dengan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Dan kedua, ada melalui potongan atau pungutan pihak lain sesuai pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, 22, 23 serta PPh pasal 26. Dan juga ada 3 pemungutan oleh pihak penjual atau berkaitan dengan PPN. Keempat ada pembayaran pajak lainnya seperti PBB, BPH, TB, bea materai. Dan juga surat pemberitahuan atau SPT termasuk mekanisme pelaporan pajak seperti SPT masa dan juga SPT tahunan. Selanjutnya ada sanksi pidana, yaitu ada alpa, ada sengaja. Alpa sesuai pasal 38 UU KUP, ada juga sengaja pasal 38 UU KUP. Jadi di sana bisa teman baca sanksi pidana ada terbagi 2, ada alpa, ada sengaja. Dan juga teman-teman kita membahas hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak ini terbagi dengan beberapa, yaitu memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang kedua ada mengajukan penundaan penyampaian SPT dan pembetulan SPT. Yang ketiga ada minta pengurangan
angsuran PPh pasal 25, pengurangan PBB. Yang keempat ada restitusi. Yang kelima ada keberatan kepada DJP. Yang keenam ada banding kepada Badan Peradilan Pajak. Dari presentasi tadi, kita dapat simpulkan bahwa memahami pajak tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi, memahami pajak itu sangatlah penting. Saya berharap kepada kita semua agar taat pajak, karena orang bijak taat pajak. Sekian dari saya, terima kasih.